Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Mari kita memuji menyembah Dia. Biarlah Roh Kudus mengalir bersama kita semua, memenuhi hati dan pikiran kita, menguasai seluruh hidup kita. Biarlah kita mendapatkan arahan dan tuntunannya pada akhir zaman ini, sehingga kita tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan, undang hadirat Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan ku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan ku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku melayani Tuhan. Mari Tuhan, Kau hadirlah di tengah kami. Kau bertata di atas pujian penyembahan kami ini Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi mulai mengenal-Mu. Kasih dan kuasa-Mu mengalir Tuhan. Penuhi lagi Tuhan, penuhi lagi dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu yang memerintah hati dan pikiran kami. Kuasai Tuhan hidup kami Bapa. Kami butuh arahan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan yang memberikan kami tuntunan arahan-Mu. Kami terus bergerak bersama-Mu. Urabata shandarebeki karabalabaya shikarabata karalabaya rabayashe. Kami terus Tuhan boleh melangkah bersama-Mu. Kami boleh berjalan bersama-Mu. Kami boleh Tuhan mendengar suara-Mu. Kami boleh Tuhan mendapatkan rema dari setiap pembacaan firman-Mu. Kami boleh mendapatkan mimpi dan penglihatan yang daripada-Mu. Secara spesifik Tuhan memberikan arahan tuntunan, baik dalam gereja Tuhan, baik dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, bahkan kota bangsa ini Bapa. Kami bawa di hadirat-Mu saat ini Tuhan, dengan satu iman dan percaya Engkau pegang kendali semuanya, dan doa-doa setiap orang-orang kudus-Mu sampai ke tahta-Mu Tuhan.
hingga Kau memberikan, mencurahkan pemulihan, mencurahkan Tuhan lawatan yang besar-besaran di akhir zaman. Kau jamah jiwa-jiwa, bahkan di dalam keluarga kami yang letih lesu berbeban berat. Kau berikan kelepasan, kelegaan di dalam nama Yesus. Tuhan, yang suam-suam yang dingin Kau bakar kembali dengan api-Mu. Yang hatinya sudah menjauh daripadamu Tuhan, tarik dengan tali kasih-Mu. Ialah Roh Kudus yang bekerja Tuhan, melalui hamba-Mu juga sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga yang mendengarnya dibangkitkan kembali iman mereka, sehingga yang mendengar roh mereka terus menyala-nyala, yang dingin, yang suam kembali menyala-nyala, kembali panas dengan Tuhan, antusias dengan Tuhan, antusias dengan perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi. Terima kasih Bapa. Biarlah sebentar pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu di penghujung akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya sangat bersuka cita. Beberapa waktu ini saya juga bertanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau menyampaikan apa ya pesan-pesan-Mu? Nah, beberapa waktu ke waktu saya coba mendengar suara Tuhan, coba meneliti setiap firman apa yang Tuhan akan sampaikan, baik kepada saudara maupun kepada saya. Dalam pembacaan kitab suci setiap hari, saya juga setidaknya harus ada rema ya. Rema ini Tuhan yang berkata lewat firman yang menyentuh hati. Itu kita garis bawahi, kita renungkan dan kita doakan. Jadi saudara jangan baca firman hanya sebagai rutinitas ya saudara, tetapi sebagai satu kecintaan, satu kerinduan untuk mendapatkan rema, sesuatu pesan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya bacakan ya, ini ada firman Tuhan yang saya dapatkan mendapat rema. Kita baca di dalam 2 Samuel 24. Dikatakan demikian. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi kali ini Tuhan bilang, berulang-ulang saya mendapatkan sesuatu ini, bangun mezbah, bangun mezbah, bangun mezbah. Mezbah itu apa? Ya, seringkali ada orang-orang yang belum mengerti mezbah ini apa. Kalau zaman dulu kan ada tempat ya, ada satu ruangan ya, ruang halaman, ruang kudus, maha kudus. Nah, situ ada mezbah yang didirikan ya. Di atasnya ada roti sajian, ada korban bakaran yang dibakar untuk menjadi wewangian bagi Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita ini di zaman perjanjian baru ini mezbah itu apa? Ya. Jadi pada waktu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi saudara, kalau hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan kita berdamai dengan Tuhan, ya, sehingga ada puji-pujian yang naik ke hadirat Tuhan, ada doa-doa yang naik ke hadirat Tuhan, dan kita terhubung dengan Tuhan, doa-doa kita, pujian-pujian kita seperti dupa yang naik ke tahta Tuhan, wangi di hadapan Tuhan. Itu seperti korban bakaran itu ya, korban keselamatan, korban bakaran di zaman dulu. Makanya saya seringkali merenung ya, bahwa hidup yang paling enak itu berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama. Kita berdamai dengan Tuhan kalau kita ada dosa yang tersembunyi ya, itu kita secara otomatis nggak mau deket Tuhan, nggak bisa deket Tuhan, ada yang menghalangi. Nah, itulah setan seringkali membuat manusia jatuh dalam dosa besar, dosa kecil. Iblis seringkali menipu, menggoda, menjatuhkan, sehingga manusia berbuat dosa. Nah, dosa itulah yang membuat manusia
ada tembok penghalang, nggak bisa deket Tuhan. Ya, dan juga manusia merasa, oh, gue nggak layak nih, gue berdosa. Nah, itulah yang memisahkan kita. Tetapi Tuhan kita maha kasih ya. Tuhan itu sudah berkorban bagi kita. Sudah menghapus dosa kita. Jangan lagi dengerin omongan iblis, kita datang kepada Tuhan. Dosa sebesar apapun, sekecil apapun, kita datang. Kita berdamai dengan Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku nih A, B, C, D. Tuhan, aku salah di sini. Ampuni aku salah di sini. Kita mengaku di hadapan Tuhan langsung. Ya, sehingga diperdamaikan kembali, sehingga tercurah kembali hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, kita bisa menangis, bertobat sungguh-sungguh. Nah, itu kembali terhubung dengan Tuhan. Ya, saudara. Kemudian berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu begini, gue kayaknya pengen ngasih nih orang nih, kasihan nih. Dia kayaknya hidupnya lagi susah nih, kesulitan nih, gue pengen memberi. Terus ada suara hati bilang, jangan, lu ngapain ngasih, lu rugi lu ngasih orang, ngapain lu bantu dia kan dulu pernah kaya, dia sombong dulu, gini-gini. Jadi ada perbantahan ya di hati dan pikiran kita ya saudara ya. Nah itu kita belum berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita harus ambil apa yang Tuhan mau di hati kita. Itu maka timbullah belas kasihan ya. Jadi kita memberi apa yang Tuhan gerakan, dan kita nggak melihat masa lalu dia, dosa-dosa dia di masa lalu, atau kesalahan dia sama kita. Bahkan Tuhan bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jadi kalau kita digerakkan untuk memberi, menabur, atau berbuat baik, itu seringkali ada perbantahan ya di pikiran hati kita. Nah itu kalau kita sudah berdamai dengan diri kita melalui Roh Kudus yang di dalam kita, sehingga kita berjalan dengan ketepatan, melakukan bertindak dengan ketepatan, tidak berbantah-bantah. Contohnya lagi misalnya gini ya, nggak berdamai dengan diri sendiri. Aduh, gue mau komitmen nih, gue mau bangun mesbah, gue mau berdoa tiap hari di jam, misalnya jam 4 pagi. Terus pas jam 4 pagi bangun bunyi bel, mendering. Aduh, masih ngantuk nih. Aduh, capek nih. Ya, jadi di satu sisi, ayo, lu kan udah komitmen, lu kan udah mau setia. Aduh, tubuh ini kayaknya daging dan roh masih bertolak-tolakan ya saudara ya. Makanya ikuti keinginan roh, jangan ikuti keinginan daging ya saudara ya. Jadi kita harus lawan, dan kita bisa berdamai dengan diri sendiri, dan kita lakukan yang terbaik ya. Dan ketiga, berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama tuh gini, misalnya kita punya teman, terus teman itu kok kayaknya negatif sama kita ya. Ada orang kan yang negatif, curigaan, cepat pahit, cepat kecewa apa ya. Tapi selama hati kita diri kita benar, nggak salah, kita harus berdamai dengan setiap orang ya. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kesalahan orang. Ya, kita mempunyai hati yang luas, seperti luas samudra, saya bilang gitu ya. Kepada teman-teman juga, kita harus memiliki hati yang baik, hati yang luas. Dalam pertemanan juga dibutuhkan hati yang luas. Kan banyak, kita misalnya 30 orang teman, taruhlah 10 orang teman, itu kan punya karakter yang berbeda-beda, punya sifat yang berbeda-beda, punya hal-hal yang baik banyak, yang positif, yang negatif juga masih banyak. Itu perlu proses ya. Dalam pertemanan juga perlu proses. Nanti tiba-tiba bisa ada yang fitnah kita, bisa ada yang iri, bisa ada yang cepat kecewa, ada yang bisa cepat deket, ya, ada yang ramah, ada yang suka humor. Jadi banyak hal. Jadi kita dalam pertemanan ini juga harus kita bisa berdamai ya, jangan sampai kita yang menjadi troublemaker. Jadi diri kita ini yang membuat masalah selalu ya. Hati-hati ya, dalam hidup ini juga kita ada tabur tuainya. Jadi seperti tadi Daud dia membangun mesbahnya sehingga Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi kalau kita membangun mesbah pada perjanjian baru ini, kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun pujian penyembahan, membangun dalam doa, dalam pembacaan kitab suci, itu Tuhan yang berbicara. Kalau doa itu kita yang berbicara sama Tuhan. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, biasa lewat firman Tuhan. Ya, apa nih yang dapat rema nih? Saya ikuti 3 grup
hampir 4 ya grup pembacaan kitab suci. Tapi kita baca juga jangan selintas, udah ngeblank, nggak dapat apa-apa. Harus pelan-pelan dibaca lagi, direnungkan lagi apa yang Tuhan mau bicara. Ya itu dapat rema ya. Dan kemudian juga kita harus berdiam diri. Jadilah tenang, berdiam diri. Kita udah ngomong banyak, udah berdoa banyak sama Tuhan. Tapi kita nggak langsung aja udah selesai. Jangan saudara berdiam diri. Saya kemarin juga ya, berdiam diri. Tuhan, kamu apa Tuhan? Berbicaralah ya Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Terus diam ya, saudara, tenang, diam. Lama saudara, diam. Ternyata Tuhan berikan hadirat Tuhan. Kehadirannya aku boleh rasakan ya. Pada saat kita berdiam diri, enggak doa, enggak ngomong apa-apa. Hanya dia menantikan Tuhan. Kalau kau mau berbicara, bicaralah Tuhan. Kita nggak bisa maksa Tuhan untuk berbicara. Ya, Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan mau berbicara, dia bisa bicara. Kalau Tuhan mau berdiam, tiba-tiba hanya hadiratnya aja, kehadirat Tuhan ya datang, hadir. Kita bisa sentuh, kita bisa menangis. Ya, saya juga beberapa hari lalu nangis. Hanya saya berdiam diri tuh, lawatan Tuhan, saya hanya bisa menangis di kaki Tuhan. Ya, karena hadiratnya yang kuat itu, karena kasihnya itu yang besar membuat saya bisa menangis, bersyukur ya, mempunyai Allah yang baik, mempunyai Allah yang hidup sampai hari ini, yang mengerti dan juga menuntun hidup kita. Selanjutnya kita baca juga dalam Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi di dalam mezbah hadirat Tuhan, Tuhan berbicara ya kepada Abraham pada saat Abraham mendirikan mezbah, maka Tuhan berfirman. Jadi ini rema buat kita semua ya. Kemarin saya dapat satu pernyataan gini. Orang yang paling menyedihkan dalam kehidupan seluruh manusia, seluruh umat manusia, bukan sedih karena miskin, bukan sedih karena sakit, tapi yang paling menyedihkan itu tidak bertemu dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah percaya Yesus, sudah bertemu dengan Tuhan, sudah ibadah, mungkin sudah melayani, tetapi tidak mempunyai relasi, tidak mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Itu manusia yang paling menyedihkan. Ya, jadi kita harus, ayo yang udah percaya Yesus, apalagi ya, pernah dulu mengalami jamahan Tuhan, saudara dibaptis, terima baptisan air, terima baptisan Roh Kudus, ya. Kemudian hatinya jauh lagi sama Tuhan karena mungkin masalah, pergumulan, membuat jauh ya. Ayo dekat lagi. Ayo cari Tuhan lagi. Ayo sungguh-sungguh bangun mezbah kita. Mezbah bisa pribadi, lepas pribadi harus. Juga mezbah di dalam keluarga, ya. Mezbah di dalam keluarga ini kita mungkin suami, istri, anak-anak, ya, mungkin cucu mantu, kita ngumpul, ya. Kalau setidaknya juga ada, saya punya teman, setiap minggu sore itu dia ngumpul sama keluarganya lewat WA call, ngumpul doa, ngumpul penyembahan pujian, semua keluarganya sama anak-anaknya, saudara. Ada 9 anak-anaknya. Ngumpul tiap minggu lewat WA, karena jauh-jauh ya. Ada yang di Bogor, Jakarta, ada yang di Tangerang. Jadi ngumpul lewat WA, nggak setiap minggu ngumpul. Itu mezbah dalam keluarga. Apalagi mezbah dalam pribadi kita ya, harus ada juga relationship, hubungan pribadi dengan Tuhan itu lebih penting. Karena apa? Disitulah Tuhan berbicara, disitulah Tuhan memberi janji-janjinya seperti kepada Abraham, bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya. Dan juga tadi kepada Daud, bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan bagi negerinya yang kena tulah. Nah, ada lagi, saya bacakan di dalam
Kejadian 8. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi Nabi Nuh itu setelah dia keluar dari bahtera, dia mendirikan mezbah bagi Allah. Ya, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan atas keselamatan yang dia terima Nabi Nuh dan seisi keluarganya. Itu yang mengharumkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan mezbah yang naik ke tahta Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan dia membawa beberapa ekor, lalu mempersembahkannya korban di atas mezbah itu. Jadi harus ada persembahan, harus ada korban, ya, harus ada harga yang dibayar kita, ya. Kita menyalipkan daging, mungkin kita ambil doa puasa, atau saatnya mungkin ngantuk, capek, lelah, kita tidur, kita harus berdoa, memuji, menyembah, mencari Tuhan. Itu harus ada harga yang dibayar. Baik juga di dalam pelayanan, saudara. Itu juga harus ada harga yang dibayar. Mungkin gak kita capeknya, melayani, ya. Itu juga sedang membangun mezbah, saudara. Mezbah apa? Itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Gak hanya doa, pujian, penyembahan, ya. Gak hanya baca firman dan berdoa, tapi juga kita melayani jiwa-jiwa, melayani pekerjaan Tuhan. Itu juga kita sedang membangun mezbah, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga korban bakaran ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita diingatkan Tuhan untuk bangun mezbah. Bangun mezbah. Kita baca lagi dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Kata Elia pada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ya, 1 Raja-Raja 18, saudara bisa baca seluruhnya, di mana Elia melawan nabi-nabi palsu. Dan Elia pada saat itu membangun kembali mezbah yang sudah runtuh, sehingga bangsa Israel masuk ke dalam dosa, ya. Dan juga sehingga terjadi apa? Kekeringan. Berapa tahun terjadi kekeringan, kelaparan, dan tidak ada hujan. Dan disitulah Elia memperbaiki mezbah. Ayo saudara, kita memperbaiki mezbah. Ayo kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Ayo saudara. Dan kita boleh memberikan korban. Nah, waktu itu Elia memberikan korban di atas mezbah dan air dikucurkan, ya, dikucurkan. Padahal waktu itu air itu mahal sekali karena berapa tahun kekeringan tidak ada air. Sesuatu yang berharga dikorbankan di atas mezbah. Mungkin berharga waktu kita, uang kita, kesehatan kita, kekuatan kita, ya. Kita berikan pada Tuhan waktu kita masih sehat, masih muda. Ayo melayani. Jangan udah tua, sakit-sakitan baru kita berjanji mau melayani. Saudara. Ya, mari saudara, kita perbaiki mezbah kita. Dari reruntuhan kita bangkit kembali dan menjadi kuat. Kemarin saya diingatkan Tuhan juga beberapa waktu yang lalu Tuhan memperlihatkan melalui teman, ya, karena penglihatan, dia dapat mimpi penglihatan bahwa rumah saya di sorga itu besar, putih, sudah terbangun. Pas dilihatkan lagi rumah dia masih pondasi, masih gali pondasi. Nah, kita juga gali pondasi itu dengan doa, pujian, penyembahan. Nah, saya juga diingatkan, mungkin rumah saya sudah dibangun, tapi dalamnya belum ada furnis, masih kosong, belum ada bangku, belum ada meja, ya, belum ada sesuatu yang diisi di dalam rumah saya yang di sorga, saudara. Makanya terus saya belum pulang. Kalau saya udah pulang ke sorga, berarti sudah siap rumah saya. Kemarin saya ngobrol sama anak saya, aduh mami kayaknya pengen pulang nih. Aduh mami jangan dulu, kata anak saya. Iya ya, mungkin belum selesai. Masih banyak PR, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, ya. Ayo saudara, kita harus bangun mezbah, bangun relasi. Pertama dengan Tuhan, kedua berdamai dengan diri sendiri. Ya, tidak ada penuduhan diri lagi, tidak ada bertolak belakang antara daging dan roh. Harus ikuti keinginan roh, karena Roh Kudus sudah dalam kita. Jangan jatuh bangun lagi dengan dosa. Jangan jatuh bangun dengan kemalasan. Jangan jatuh bangun lagi dengan karakter sifat yang jahat, yang negatif. Buang. Yang ketiga, berdamai
juga dengan sesama. Ya, sekiranya itu bergantung kepadamu, berdamai dengan setiap orang. Kalau orang yang nggak mau berdamai sama kita, ya udah urusan dia. Kita nggak usah pusing. Ya, ada teman yang kerasin hati, nggak mau berdamai, tetap menyimpan kepahitan, mungkin menyimpan kekesalan. Ya, kadang teguran itu bagi orang bebal itu satu penghakiman gitu ya. Harusnya sadar diri, bertobat. Kenapa ada teguran dari teman atau apa ya? Jadi saudara, mari kita saat ini bangun kembali mesbah kita, diingatkan kembali. Ya mungkin yang sudah pelayanan lupa. Ya, kadang entar, kadang besok, kadang kadang doa, kadang enggak. Ayo kita sama-sama bertobat. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersehati berdoa. Kami terus Tuhan mau komitmen, mau konsisten untuk membangun mesbah kami. Membangun hubungan dekat dengan Tuhan hari lepas hari. Dan kami punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, kasih-Mu yang mengalir. Dan Tuhan berbicara lewat berbagai cara. Terima kasih Bapa. Inilah pesan-Mu Tuhan di penghujung akhir zaman. Dan kami boleh setia sampai garis akhir. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih buat setiap teman-teman, saudara-saudara seiman yang sudah berbagi di Lumbung Yusupas Agape. Bila pelayanan penginjilan, doa bersama, puasa bersama menjadi berkat. Kita akan terus penginjilan sampai pada akhir zaman. Amin. Menyala-nyala